Bab 771. Apakah Anda bercanda? Asisten Feng, apakah kamu bercanda? Ye Feng buru-buru menenangkan diri dan melirik pahanya yang seputih salju. Feng Jingyi memperhatikan tatapannya dan diam-diam merasa senang. Memang, semua manusia adalah binatang yang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Itu tergantung bagaimana Anda memahaminya, Tuan Ye. Kalau Anda pikir itu lelucon, ya lelucon. Kalau Anda pikir itu benar, ya benar. Saya akan mendengarkan perintah Anda. Dia langsung berpura-pura siap melakukan apa saja, membuat Ye Feng merasa sedikit canggung. Kurang dari 1 jam sejak mereka berdua bertemu. Ia agak risih membicarakan topik yang begitu mendalam sekarang. Namun, jika dia menolaknya begitu saja, dia akan merasa sedikit enggan. Meskipun penampilan wanita ini sedikit lebih rendah daripada Sumen, dia tetap cukup menggoda. Dia bahkan bisa membayangkan betapa hebatnya wanita ini dalam aspek itu. Asisten Feng, saya pikir. Presiden Ye, Anda tidak perlu membuat keputusan sekarang. Anda bisa memikirkannya. Setelah Anda memikirkannya matang-matang, hubungi saya. Feng Jingyi tampaknya memahami kekhawatirannya. Ia berkata dengan nada penuh pengertian, lalu menambahkan, jangan khawatir, tubuhku masih bersih. Meskipun aku ingin menggunakan tubuhku untuk ditukar dengan sumber daya, pria biasa tidak layak mendapatkan perhatianku. Setelah mendengar kata-katanya yang jujur, kesan Ye Feng terhadapnya meningkat. Ia tidak membenci perempuan yang ingin mengandalkan tubuh mereka untuk mencapai puncak. Tubuh mereka juga merupakan semacam sumber daya, tidak jauh berbeda dengan pendidikan dan kemampuan mereka. Dia hanya membenci wanita-wanita teh hijau yang ingin mengandalkan laki-laki untuk mencapai puncak tetapi menyamar sebagai wanita suci. Feng Jingyi sangat terus terang tentang apa yang dia inginkan dan apa yang bisa dia berikan, betapa baiknya itu. Baiklah, aku akan mempertimbangkan usulanmu dengan serius. Ye Feng mengucapkan kata, serius dengan sangat serius. Terlihat jelas bahwa dia serius. Senyum mengembang di wajah Feng Jingyi. Ia tiba-tiba meraih tangan pria itu dan meletakkannya di pahanya. Ye Feng tanpa sadar ingin menarik tangannya. Feng Jingyi kembali berbicara. Kalaupun kamu pergi ke toko untuk membeli baju, bukankah kamu harus melihat gayanya dan merasakan bahannya? Barulah kamu bisa menilai apakah bunga itu sepadan. Ye Feng mengutuk, iblis wanita, dalam hatinya, dia berharap bisa menghentikan mobil dan membunuhnya sekarang juga. Untungnya, ia tidak kehilangan akal sehatnya. Ia hanya mengalaminya sesaat sebelum menarik tangannya. Lumayan, segar sekali. Dia memberikan evaluasi yang objektif. Feng Jingyi terkikik. Kau pikir ini babi? Siapa yang akan mengomentari gadis seperti itu? Ye Feng berbalik dan meliriknya, daging babi tidak semahal milikmu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Feng Jingyi tersenyum genit. Jangan khawatir, aku tidak akan berinisiatif meminta apapun padamu, semuanya terserah padamu, menurutmu berapa harga yang pantas untukku, kau akan memberikannya bahkan tanpa aku minta, kan? Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk mengangguk memuji, cerdas. Banyak perempuan yang ingin dekat dengan pria kaya akan mematok harga terlebih dahulu, meminta rumah, mobil, dan uang. Tanpa mereka sadari, hal ini justru merugikan mereka. Adalah langkah yang cerdas untuk membiarkan pria itu menentukan harga seperti yang dilakukan Feng Jingyi. Tentu saja, itu harus dihadapi oleh orang yang murah hati seperti dia. Kalau dia orang yang picik, mereka mungkin mau melakukannya tanpa bayaran. Namun, tipe pria seperti itu akan disingkirkannya di ronde pertama. Sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di sebuah hotel bernama Windsor Man. Sumen keluar dari mobil terlebih dahulu dan menelepon klien, lalu berbalik dan berkata kepada Ye Feng, saya membuat janji dengannya untuk menunggunya di kafe di lantai bawah. Ye Feng mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Mereka bertiga kemudian menemukan tempat yang mencolok di kafe dan duduk, Ye Feng dan Sumen duduk di satu sisi sementara Feng Jingyi duduk di hadapan mereka. Ye Feng baru saja menyeruput 2 teguk kopi ketika dia merasakan sebuah kaki kecil tiba-tiba menggapai dan menggosok-gosok kakinya. Dia mendongak dan melihat Feng Jingyi sedang menatapnya dengan senyum menawan. Batuk, batuk. Dia buru-buru batuk 2 kali untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Meskipun dia dan Sumen bukan sepasang kekasih, tetap saja akan terasa canggung jika dia mengetahuinya. Namun, wanita itu tidak berhenti, dia malah mencoba peruntungannya dan mulai memanjat kakinya. Bibir Ye Feng menyeringai. Ia segera mengencangkan kakinya. Feng Jingyi tiba-tiba berteriak, menumpahkan kopi di tangannya. Sumen menatapnya dengan sedih. Jingyi, ada apa? Feng Jingyi segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada, tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Sambil mengatakan ini, ia mencoba menarik kakinya, tetapi Ye Feng mencengkeramnya erat-erat.
Ia tidak bisa menariknya keluar, jadi ia menyerah. Untungnya klien itu segera datang, Ye Feng menyelamatkannya. Kliennya adalah seorang pria parubaya yang berminyak berusia 50-an. Ia memiliki gaya rambut Mediterania dan menatap Su Men dan Feng Jingyi dengan rasa sedih yang tak terlukiskan. Direktur Su, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Begitu dia berjalan mendekat, dia berinisiatif mengulurkan tangannya. Meskipun Su Men agak menolak, ia tetap menjabat tangannya dan segera menariknya kembali. Saya baru saja menerima kabar bahwa Presiden Wang berniat mengakhiri kerja sama kita. Jadi saya ingin tahu apa yang terjadi. Pria parubaya yang berminyak itu duduk di sebelah Feng Jingyi dan melirik pahanya sebelum menatap Su Men. Bukan masalah besar. Yang penting tawaran Feitian Security lebih baik. Kami di sini untuk berbisnis, jadi tentu saja, kami akan bekerja sama dengan siapapun yang menawarkan kondisi lebih baik. Su Men mengerutkan kening, kondisi apa yang diberikan Mina padamu? Pria itu mengambil kopi dan menyesapnya. Ini menyangkut rahasia dagang, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkannya kepada Direktur Su. Su Men terdiam sejenak sebelum melanjutkan, kami, keamanan Dongan, sangat tulus. Kami berharap Presiden Wang akan mempertimbangkannya kembali. Kami juga bersedia memberikan beberapa konsesi kepada Anda. Pria itu mengangkat alisnya dan tiba-tiba tertarik. Itu tergantung seberapa tulus Direktur Su. Bab 772 Maaf, kakakku terlalu tidak sopan. Meskipun tatapan pria itu membuat Su Men sangat jijik, ia tetap berkata dengan sabar, kita bisa mengurangi komisinya. Kau tahu komisi kami sudah sangat rendah. Ini sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan kami kepadamu. Pria itu tersenyum tanpa komitmen. Apakah ini ketulusan Direktur Su? Apa menurutmu aku peduli dengan komisi ini? Su Men menahan rasa frustrasinya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan agar tulus? Katakan padaku, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Pria itu mengusap dagunya dan tersenyum getir. Tempat ini tidak cocok untuk komunikasi yang mendalam. Jika Direktur Su benar-benar tulus, Anda bisa datang ke ruangan saya nanti. Saya akan memberitahu Anda apa itu ketulusan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu kamar dari sakunya dan menyodorkannya ke hadapan Su Men. Ekspresi Su Men langsung berubah muram. Presiden Wang, apa maksudmu? Pria itu tertawa tanpa malu. Direktur Su, kita semua di sini untuk mencari nafkah. Kenapa kau pura-pura bodoh? Kalau kau ingin mempertahankan klien besar seperti kami, bagaimana mungkin kau tidak memberi kami apapun? Sambil berbicara, ia menatap Feng Jingyi yang ada di sampingnya. Kalau kamu tidak sempat, kamu bisa minta asistenmu untuk bicara denganku. Tentu saja, kalau kalian berdua datang bersama, kita mungkin bisa ngobrol lebih baik, haha. Bagaimana mungkin kedua gadis itu tidak mendengar permintaan vulgarnya? Mereka begitu marah hingga wajah mereka memucat. Namun, bagaimanapun juga, mereka tetaplah perempuan. Mereka sungguh tidak tahu bagaimana menghadapi pria menjijikkan seperti itu. Tepat pada saat ini, Ye Feng yang selama ini diam tiba-tiba berbicara, bagaimana kalau aku datang dan berbicara denganmu? Pria itu meliriknya dan sedikit kesal. Direktur Su, apakah ini karyawan Anda? Kenapa dia tidak tahu aturannya? Saya sedang berbicara dengan Direktur Su. Apakah Anda punya hak untuk bicara? Senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. Ya, aku terlalu banyak bicara. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengganti anggurnya dengan kopi sebagai permintaan maafmu. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat cangkir kopinya. Pria itu sama sekali tidak percaya. Kau pikir kau siapa? Apa kau pantas bersulang untukku? Tidak semua orang berhak meminta maaf padaku. Jika kau ingin meminta maaf, Direktur Su akan datang malam ini. Aku pamit dulu. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Tepat pada saat ini, Ye Feng yang tadinya tersenyum tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan. Ia menjambak rambutnya yang tersisa. Orang tua, apa aku mempermalukanmu? Karena kamu menolak bersulang, kamu harus minum kerugiannya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, cangkir kopi itu telah memercik ke wajahnya. Kopi itu masih agak panas, dan lelaki itu langsung berteriak. Su Men dan Feng Jingyi tidak menyangka kejadian mendadak seperti itu. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Bahkan pelanggan yang sedang minum kopi pun terkejut dengan perubahan mendadak itu. Pemilik kedai kopi itu berjalan cepat. Apa yang kamu lakukan? Ye Feng mengangkat kepalanya dan memelototinya. Enyahlah. Sang bos membalas tatapan dinginnya dan langsung menggigil. Ia segera meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Kau, dasar brengsek, beraninya kau memukulku. Biar ku katakan saja,
kau sudah mati. Senyum Ye Feng semakin lebar. Mulutmu agak bau. Biar aku bantu berkumur. Sambil berbicara, dia mengambil kopi sumen dan Feng Jingyi lalu menuangkannya ke dalam mulutnya. Ketika dia meminum cangkir terakhir, dia bahkan meludah ke dalamnya. Pria itu langsung tersedak dan batuk hebat, tubuhnya meronta tanpa henti. Namun, karena kepalanya ditekan ke sofa oleh Ye Feng, ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Semakin dimarahi, semakin buruk senyum Ye Feng. Sepertinya kopi saja tidak bisa menyembuhkan bau mulutmu, jadi ayo kita ganti. Sambil berbicara, dia menghancurkan cangkir kopi dan memasukkan segenggam pecahannya ke dalam mulutnya. Oh. Lelaki itu melawan semakin keras, dan darah mulai mengalir keluar dari mulutnya. Kedua gadis di samping begitu ketakutan sehingga mereka bersembunyi lebih jauh. Pria itu akhirnya tidak tahan lagi, dan matanya memperlihatkan ekspresi memohon. Baru saat itulah Ye Feng melepaskannya. Apakah mulutmu yang bau sudah sembuh? Pria itu buru-buru meludahkan pecahan-pecahan itu dari mulutnya. Setiap pecahan berlumuran darah dan tampak sangat menakutkan. Baiklah. Ye Feng lalu duduk kembali di kursinya, bagus. Jawab apapun yang diminta Direktur Su selanjutnya. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku punya cara untuk menyembuhkan bau mulut. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Pria itu menggelengkan kepalanya seperti drum yang bergelombang. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ye Feng memiringkan kepalanya dan menatap Su Men. Senyumnya seperti anak tetangga. Kakak Men, teruslah bertanya. Setelah kejadian ini, Feng Jingyi menatapnya dengan semakin tergila-gila. Dia begitu jantan, begitu menawan. Su Men juga menatapnya dalam-dalam sebelum kembali duduk dan tersenyum meminta maaf kepada pria itu. Maaf. Kakakku terlalu kasar. Kuharap kau tidak memasukkannya ke hati. Pria itu buru-buru melambaikan tangannya, tak berani melakukannya. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Namun, ia ingin menangis dalam hati. Apa ini yang disebut kasar? Ini tidak manusiawi, ya. Dengan begitu banyak pecahan kaca yang dimasukkan ke dalam mulutnya, jika dia tidak memohon belas kasihan dengan cepat, lidahnya mungkin akan terpotong. Feng Jingyi segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap merekam. Su Men terus bertanya, Presiden Wang, apa sebenarnya yang mereka tawarkan kepada Anda? Bisakah Anda memberitahu saya yang sebenarnya? Pria itu tak berani menyembunyikan apapun lagi dan buru-buru menjawab, syarat yang diberikan Presiden Mi kepada saya adalah dia tidak akan membebankan komisi apapun dan berjanji memberi saya keuntungan tidak kurang dari 30% setiap tahun. Ketika Su Men dan Feng Jingyi mendengar ini, mereka langsung saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Mereka bisa menerima kenyataan bahwa mereka tidak membebankan komisi. Lagi pula, mereka harus membayar mahal untuk menarik pelanggan mereka. Namun, Fei Tian Security berani menjanjikan imbal hasil kepada pelanggan tidak kurang dari 30% setiap tahun. Pernyataan ini agak berlebihan. Sejauh pengetahuan mereka, secara rata-rata dalam beberapa tahun terakhir, Fei Tian Security hanya dapat memberi keuntungan kepada pelanggan lebih dari 10%. Sekarang, mereka berani sekali membuat janji seperti itu. Apakah mereka hanya omong kosong atau memang mereka punya sesuatu untuk diandalkan? Su Men mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Melihat bahwa ia tidak bisa bertanya lagi, ia hanya bisa mengangguk. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya, Presiden Wang. Anda boleh pergi sekarang. Pria itu buru-buru menatap ekspresi Ye Feng. Enyahlah. Ye Feng melambaikan tangannya dengan jijik. Baru pada saat itulah orang itu melarikan diri seolah-olah dia telah diampuni. Su Men lalu menceritakan keraguannya pada Ye Feng. Setelah Ye Feng mendengar ini, ia mengerutkan kening. Dengan kata lain, tingkat pengembalian 30% yang dijanjikan Fei Tian Security tidak realistis. Feng Jingyi segera menyela, benar sekali, kinerja keamanan dongan kami sudah sangat baik. Tingkat pengembalian tahunan yang bisa kami berikan kepada klien tidak lebih dari 20%. Sedangkan untuk lebih dari 30%, itu hanya hayalan. Ye Feng merenung sejenak. Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan. Fei Tian Security mungkin mengumpulkan dana secara ilegal. Setelah menerima dana klien, mereka tidak akan menginvestasikannya di pasar saham, melainkan menggunakannya untuk tujuan lain. Bab 773 Tamparan di wajah, tamparan yang jelas di wajah. Su Men dan Feng Jingyi terkejut. Tapi ini ilegal. Ye Feng tersenyum tipis. Ketika keuntungannya cukup, orang-orang pun berani mengambil risiko. Su Men berpikir sejenak. Ia merasa tebakan Ye Feng mungkin benar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?
Ye Feng perlahan berdiri. Tunggu sebentar, aku akan menelepon dulu. Setelah beberapa saat, dia kembali. Ayo pergi. Ayo bicara dengan mereka. Su Men tertegun. Siapa yang kita cari? Ye Feng mengetuk dahinya yang halus. Siapapun yang mencuri klienmu, cari mereka. Wajah Su Men memerah dan jantungnya berdebar kencang karena kemanjaannya. Ia buru-buru berbisik, "Oh," dan berjalan keluar lebih dulu. Feng Jingyi melihat pemandangan ini dan merasa sedikit cemburu. Namun, ia segera mengingatkan dirinya sendiri untuk memperbaiki posisinya. Belum lagi Ye Feng tidak setuju untuk mempertahankannya, kalaupun dia setuju, dia hanyalah burung kenari. Dia tidak berhak cemburu. Jika dia tidak mengenalinya, itu hanya akan membangkitkan rasa jijiknya. Ketiganya kemudian bergegas menuju markas Feitian Security di Yangcheng. Ketika resepsionis melihat mereka bertiga masuk, dia buru-buru berdiri dan bertanya, "Siapa yang Anda cari?" "Apakah Presiden Mi ada di sini?" Su Men langsung bertanya. "Presiden Mi sedang rapat. Apa Anda ada janji? Anda tidak bisa masuk. Kalau tidak berhenti, saya akan panggil petugas keamanan." Sebelum resepsionis selesai bertanya, Ye Feng sudah bergegas masuk. Su Men dan yang lainnya hanya bisa mengikuti. Mereka bertiga bergegas menuju ruang rapat. Ye Feng tidak mengetuk pintu. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada sekelompok orang yang duduk di ruang konferensi, mendiskusikan sesuatu. Melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk, seorang pria di dekat pintu berdiri dengan kesal. "Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu kita sedang rapat? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Ye Feng menekan kepalanya dan mendorongnya. Pria itu mundur beberapa langkah dan menghantam meja rapat. Meskipun wajahnya masih dipenuhi amarah, ia tidak berani maju. "Siapa Mina?" Ye Feng melihat sekelilingnya dan akhirnya berhenti pada wajah seorang wanita yang duduk di depan. Wanita itu berusia kurang dari 30 tahun, dan penampilannya bisa dibilang di atas rata-rata. Namun, ia sangat pandai berdandan, yang menambah beberapa poin pada penampilannya. "Saya. Kenapa kamu mencari saya?" Wanita ini memiliki sikap seperti seorang jenderal, meskipun dia menghadapi sikap Ye Feng yang sombong, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Pada saat ini, Su Men dan Feng Jingyi menyusul. Mina melihat mereka berdua dan langsung menunjukkan ekspresi tersadar. "Jadi, Direktur Su yang datang untuk melaporkan kita. Kukira kita diculik." Su Men menenangkan napasnya dan berjalan ke depan. "Mina, biarkan mereka keluar dulu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Mina tersenyum tenang. "Semua orang di ruang konferensi adalah tulang punggung perusahaan kita. Kalau ada yang ingin kau katakan, sampaikan saja di depan mereka." Su Men perlahan duduk di hadapannya. "Tapi apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin melibatkan beberapa rahasiamu yang tak terungkapkan. Kau yakin ingin mereka mendengarnya?" Mina langsung tertawa terbahak-bahak. "Lelucon apa ini? Aku, Mina, selalu jujur dalam bertindak. Apa yang tidak boleh kukatakan pada orang lain? Kau tidak perlu misterius. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan cepat. Kita masih punya urusan penting." Su Men tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. "Kamu banyak mencuri klienku akhir-akhir ini. Apa kamu tidak keterlaluan?" Mina mengerutkan bibir dan tersenyum. "Ada yang salah dengan ucapanmu. Apa maksudmu dengan membajak klienmu? Kliennya sudah ada. Siapapun yang menawarkan kondisi lebih baik akan dipilih. Apa perlu membajak mereka?" Su Men memelototinya dengan marah. "Itulah yang ingin kutanyakan padamu. Kau berjanji akan memberi mereka keuntungan lebih dari 30% setiap tahun. Kau benar-benar bisa melakukannya?" Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Mina berubah drastis. "Kamu, dari siapa kamu mendengar itu?" Orang lain di ruang rapat juga mulai berdiskusi dengan bersemangat. "Apa ini? Apa aku salah dengar? Imbal hasil 30%. Apa ini tidak terlalu dibesar-besarkan? Presiden Mi tidak pernah memberitahu kami tentang ini. Apakah ini janji yang dia buat kepada klien secara pribadi? Bukankah ini omong kosong? Dulu, kita hanya bisa mendapatkan imbal hasil maksimal sekitar 15%. Bagaimana mungkin 30% bisa? Jika dia benar-benar membuat janji seperti itu dan tidak bisa menepatinya, itu akan merusak reputasi keamanan Feitian kita." Ketika Su Men mendengar diskusi orang banyak, ia langsung tersenyum. "Sepertinya para pejabat setia Anda ini tidak tahu janji yang Anda buat kepada klien Anda." Mina langsung membantahnya. "Saya tidak pernah menjanjikan pengembalian 30% kepada klien saya. Jangan memfitnah saya." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Jingyi, yang berdiri di belakang Su Men, tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang baru saja direkamnya. "Presiden Wang,
syarat apa yang mereka berikan kepada Anda? Bisakah Anda memberitahu saya yang sebenarnya? Syarat Presiden Mi kepada saya adalah dia tidak mengambil komisi apapun dan berjanji memberi saya tingkat pengembalian tidak kurang dari 30% setiap tahun. Kau begitu percaya padanya? Tentu saja, kami menandatangani perjanjian kerahasiaan. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan memberi saya kompensasi secara pribadi. Petik 2. Tamparan di wajah, tamparan yang jelas di wajah. Bab 774 apa yang Anda inginkan? Ketika Mina melihat pria di video itu, ekspresinya menjadi semakin buruk. Ia tahu ia tak bisa lagi menyembunyikannya, jadi ia hanya mengangguk dan mengakuinya. Ya, saya memang berjanji kepada mereka bahwa saya akan memberikan mereka keuntungan tidak kurang dari 30% setiap tahunnya. Begitu dia mengatakan ini, para eksekutif Feitian Security langsung meledak. Apa ini? Ini benar-benar nyata. Presiden Mi, apa sebenarnya yang Anda pikirkan? Ya, tingkat pengembalian 30% itu mustahil. Kenapa kamu tidak membicarakannya dengan kami? Bagaimana dia bisa membuat janji seperti itu kepada klien? Kamu harus memberi kami penjelasan. Apakah kamu masih peduli dengan perusahaan? Apa yang kamu anggap sebagai perusahaan? Semua orang gelisah saat menanyainya. Mina menunggu mereka melampiaskan amarah sebelum menjawab dengan tenang, karena aku berani berjanji, tentu saja aku punya alasan. Kalian tidak perlu tahu. Kalau aku tidak bisa melakukannya saat itu, tentu saja aku akan memberi penjelasan kepada semua orang. Tidak sedikit orang di Feitian Security yang tidak puas dengannya, dan mereka langsung membuat keributan. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu kami tidak perlu tahu? Kau tidak sedang menatap kami. Kita semua petinggi perusahaan. Bahkan kita tidak punya hak untuk tahu. Lalu siapa yang berhak? Beri kami penjelasan. Aku ingin mendengar penjelasan apa yang bisa kau berikan saat waktunya tiba. Anda harus berbicara dengan jelas hari ini, atau kita tidak akan setuju. Ya, aku tidak akan menyetujuinya. Wajah Mina semakin muram saat menghadapi pertanyaan semua orang. Ia hanya bisa memelototi Sumen dengan penuh kebencian. Sudah puas sekarang. Sumen duduk di sana dengan tenang. Apa hubungannya ini denganku? Kaulah yang membuat janji kepada klien yang tak bisa kau tepati di belakang para petinggi perusahaan. Kau benar-benar rela membayar berapapun untuk merebut klienku. Mina tak kuasa menahan tawa dingin. Hanya karena kau tak bisa melakukannya, bukan berarti aku tak bisa. Aku katakan hari ini, kalau aku tak bisa memenuhi janjiku tahun depan, aku akan otomatis disalahkan dan mengundurkan diri. Para petinggi Feitian Security langsung saling berpandangan. Mereka tidak menyangka dia akan membuat janji militer seperti itu. Sepertinya dia sangat percaya diri. Namun kemudian, keraguan muncul. Dari mana ia mendapatkan keyakinan ini? Bahkan perusahaan keamanan domestik terkemuka tidak dapat menjamin laba lebih dari 30% untuk klien mereka. Saat semua orang bingung, Ye Feng tiba-tiba menerima pesan. Setelah membacanya, ia tersenyum jenaka. Sebenarnya, tidak sulit untuk memberikan imbal hasil lebih dari 30% kepada pelanggan. Jika dilakukan dengan benar, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan imbal hasil 200%. Dia menarik kursi dan duduk di sebelah Sumen. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua mulai mengkritiknya. Dari mana orang gila ini berasal? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata gila seperti itu? Haha, untung 200%. Kamu pikir uang datang dari angin? Ada risiko di pasar saham. Memiliki tingkat pengembalian 20% saja sudah merupakan berkah. Apakah Anda bermimpi? Bahkan Warren Buffett tidak pernah melebihi 50%. Ye Feng menghadapi serangan semua orang, ekspresinya tetap tidak berubah. Jika itu hanya operasi biasa, tentu saja tingkat pengembaliannya tidak akan setinggi itu. Namun, jika itu operasi yang tidak konvensional, mungkin tidak demikian. Seseorang langsung bertanya, "Oh, kalau begitu, kami ingin mendengar operasi non-konvensional Anda." Ye Feng melirik Mina yang duduk di hadapannya. Aku ingin tahu apakah Presiden Mi ingin mendengarnya. Ekspresi Mina sangat buruk. Baiklah, kalau begitu ceritakan padaku. Ye Feng tersenyum tipis. Kalau aku akan mengumpulkan dana klien-klien ini dan menggunakannya di tempat lain. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, seseorang memotongnya. Ini penggalangan dana ilegal. Ini ilegal. Saya pikir dia punya metode yang brilian. Saya tidak menyangka itu penggalangan dana ilegal. Kalaupun kamu melakukannya, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu akan menghasilkan uang? Benar sekali. Kalau kita rugi di bisnis lain, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada pelanggan kita?
Meskipun mereka tidak bisa memahami makna terdalam di balik kata-kata Ye Feng, ekspresi Mina berubah drastis, dan ia bahkan sedikit takut. Siapa kau? Siapa yang mengirimmu ke sini? Ye Feng menatapnya dengan tatapan kosong. Apa maksud Presiden Mi? Aku hanya memberitahumu tentang rencana investasiku. Kenapa kau begitu bersemangat? Mina berdiri dan berteriak di luar, mana satpamnya? Usir orang ini. Sudah ada beberapa petugas keamanan yang menunggu di luar pintu. Mendengar perintahnya, mereka langsung bergegas masuk. Tuan, silakan segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kapten keamanan segera melotot ke arah Ye Feng. Ye Feng masih duduk dengan tenang, menatap Mina yang geram. Apa yang sedang dilakukan Presiden Mi? Mungkinkah aku benar dan kau marah karena malu? Mina tidak mau mendengarkannya lagi. Ia langsung berteriak kepada para satpam, kalian masih mau bekerja. Cepat usir dia. Kapten keamanan tidak membuang waktu lagi. Dia menangkap Ye Feng terlebih dahulu. Namun sebelum dia sempat mengulurkan tangannya, tangan Ye Feng sudah terulur secepat kilat dan mencengkeram kerah bajunya. Dia tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi dengan sedikit goncangan tangannya, kapten keamanan itu terlempar keluar. Beberapa penjaga keamanan yang tersisa masih linglung. Ye Feng terus melakukan hal yang sama, mengusir mereka satu persatu, lalu menutup pintu dengan keras. Semua orang di ruang konferensi tercengang melihat pemandangan ini. Para satpam Feitian Security semuanya direkrut dari perusahaan keamanan terbaik di Yangcheng. Mereka semua berpengalaman. Di tangan Ye Feng, mereka bagaikan sekelompok anak ayam. Kali ini, tak seorang pun berani meremehkan pemuda ini. Ye Feng bertepuk tangan dan kembali duduk, tersenyum pada Mina. Ayo lanjutkan. Mina kembali duduk di kursinya dan menatapnya ngeri. Kau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Mendengar Mina mengaku kalah, Ye Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan permintaannya. Sebenarnya, yang kuinginkan sangat sederhana, aku ingin kau mengembalikan semua klien yang kau rampok dari Dongan Security, seharusnya ini tidak terlalu berat, kan? Mina masih berjuang. Klien bebas memilih perusahaan mana yang akan diinvestasikan. Saya tidak bisa mengendalikannya. Feng Jingyi langsung mencibir. Kamu bisa berbohong kepada orang lain dengan kata-katamu. Kalau kamu tidak menjanjikan keuntungan tahunan 30%, apakah mereka akan memilih Feitian? Mina langsung terdiam, penuh perhitungan dalam hatinya. Jika dia benar-benar mengembalikan klien-klien itu ke Dongan Security, para petinggi Feitian Security tidak akan membiarkannya pergi. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai CEO. Dia berpikir tentang bagaimana cara lolos terlebih dahulu, lalu memikirkan cara lain. Kali ini, Ye Feng kembali berbicara, kesabaranku terbatas. Kalau kau masih mau main-main, aku tidak keberatan memberitahumu bagaimana kau bisa mencapai tingkat pengembalian lebih dari 200%. Bab 775 Jangan tak tahu malu. Ekspresi Mina berubah, ia menatap dingin ke arah Ye Feng. Kau, biar aku telepon dulu. Ye Feng tidak menghentikannya. Ia membiarkannya keluar dari ruang rapat. Feng Jingyi sedikit khawatir. Presiden Ye, kita tidak bisa membiarkannya menelepon. Dia mungkin akan meminta bantuan. Tapi Ye Feng tak peduli. Di hadapan kekuatan absolut, semua trik tak berguna. Aku akan membiarkannya melompat-lompat dan melihat trik apa yang bisa ia mainkan. Feng Jingyi masih sedikit khawatir, tetapi karena dia sudah mengatakannya, tidak ada lagi yang bisa dikatakannya. Su Men sangat percaya pada Ye Feng. Ia membiarkan Ye Feng melakukan apapun yang diinginkannya. Ia yakin Ye Feng tidak akan mengecewakannya. Sesaat kemudian, Mina kembali dari panggilan telepon dan tersenyum kepada mereka bertiga. Aku bisa mengembalikan pelanggan-pelanggan itu kepadamu, tapi aku tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Ayahku akan segera datang. Biarkan dia yang mengurusnya. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sebentar. Ye Feng bersandar di kursi dan menyilangkan kaki dengan santai. Kakak Men, kamu belum makan siang. Nanti kamu mau makan di mana? Aku yang traktir. Mina menatap penampilannya yang arogan dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk sementara waktu. Nanti kalau ayahku datang, aku akan lihat apa kau masih bisa bersikap sombong. Ye Feng dan yang lainnya tidak perlu menunggu terlalu lama. Kurang dari 20 menit kemudian, seorang pria parubaya mendorong pintu dan masuk. Lelaki itu tampak berusia kurang dari 60 tahun, dan wajahnya yang persegi tampak sangat berwibawa. Di belakangnya ada beberapa pria berjas hitam. Ye Feng dapat mengetahui dari cara mereka berjalan bahwa orang-orang ini semuanya seniman bela diri, dan kekuatan mereka tidak lemah. Saat pria itu masuk, dia menatap Ye Feng dan yang lainnya, niat membunuh terpancar di matanya.
Ketika petinggi Feitian Security melihatnya, mereka mendekat untuk menyambutnya dengan hormat. Halo, Tuan Mi. Halo, Tuan Mi. Su Men berbisik di telinga Ye Feng, ini ayah Mina, Mi Ziqiang. Pada saat ini, Mina juga buru-buru berdiri. Ayah di sini. Mi Ziqiang sedikit kesal. Kau menggangguku hanya karena masalah sepele. Apalagi yang bisa kau lakukan? Di hadapan ayahnya, Mina tak berani menunjukkan ketidakpuasan. Ia buru-buru menjawab dengan hormat, ya, aku memang tidak kompeten. Ayah, tolong hukum aku. Mi Ziqiang tidak menatapnya lagi. Ia berbalik menatap Ye Feng. Kau yang menindas putriku. Sambil berbicara, dia mengambil sebatang cerutu dan mengembuskan asapnya. Ye Feng tersenyum tipis. Jangan bilang begitu, ada begitu banyak orang yang menonton, aku tidak menindasnya. Sebaliknya, dialah yang memerintahkan petugas keamanan untuk menyerangku tadi, itulah yang membuatku takut. Semua eksekutif senior yang hadir memutar bola mata mereka. Para satpam itu diusir seperti anak ayam mati olehmu, dan kau masih takut. Mi Ziqiang menghisap cerutunya dan mengembuskan asapnya. Saya tidak punya waktu untuk bicara omong kosong dengan Anda. Pelanggan-pelanggan itu, kami tidak akan pernah mengembalikannya kepada Anda. Namun, ada beberapa hal yang belum kami lakukan dengan baik dalam hal ini. Bagaimana? Anggap saja saya berhutang budi kepada Anda. Nanti, jika Anda mengalami masalah di Yangcheng, Anda bisa datang dan menemui saya. Ia merasa sudah sangat tulus. Ia tidak hanya bisa bertemu langsung dengan pria itu, tetapi juga bersedia berhutang budi padanya. Seharusnya ia merasa cukup. Kalau saja dia tidak mendengar kalau Dongan Security punya pendukung kuat dan tampaknya tahu beberapa rahasia mereka, dia tidak akan peduli dengan ketiga orang ini. Su Men sedikit marah. Kami tidak menginginkan bantuanmu. Kami hanya berharap kamu bisa mengembalikan pelanggan yang telah kamu curi dari kami dan berhenti bermain trik seperti itu. Wajah Mi Ziqiang menjadi muram ketika ia melihat wanita itu tidak menunjukkan rasa hormatnya di depan umum. Aku sudah menunjukkan banyak rasa hormat padamu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Su Men mengabaikan ancamannya. Kaulah yang pertama kali membajak klien kami. Kenapa kau membuatnya terdengar seperti kami yang salah? Mi Ziqiang mendengus dingin. Kenapa kita harus mengembalikan klien yang kita curi dengan kemampuan kita sendiri? Kalau kau punya kemampuan, curi saja pelanggan kami. Kalau kau tidak punya kemampuan, jangan memaksakan diri. Su Men sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, ketika bertemu orang yang tidak masuk akal seperti itu, ia merasa tak berdaya. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menepuk bahunya dan berbalik menatap Mi Ziqiang. Mi Ziqiang, aku sudah memberimu muka dengan duduk bersamamu hari ini. Aku tidak ingin membesar-besarkan masalah, tapi kalau kau menolak bersulang hanya untuk minum kerugian, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Seluruh ruang rapat begitu hening, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Semua orang menatapnya dengan tatapan kosong. Orang ini benar-benar berani mengancam Tuan Mi. Anak ini berani bicara dengan Tuan Mi dengan nada seperti itu. Bukankah ini terlalu arogan? Dia bahkan bertanya tentang nama Tuan Mi. Apa kamu sudah bosan hidup? Aku yakin dia tidak menanyakannya. Kalau tidak, meskipun kau memberinya 100 nyali, dia tidak akan berani bersikap sombong di depan Tuan Mi. Anak nakal ini pasti sudah mati. Bab 776 Apa maksudmu dengan hooligan? Apakah kamu sopan? Bukan hanya para eksekutif Feitian Security, bahkan Su Men dan Feng Jingyi terkejut dengan kata-kata Ye Feng. Mereka semua telah mendengar bahwa Mi Ziqiang sangat berkuasa di Yangcheng dan tampaknya memiliki hubungan dengan Ola Zonyi. Alasan mengapa Feitian Security memasuki Zonghai dalam waktu kurang dari setahun sebagian besar karena pengaruh Mi Ziqiang. Ye Feng baru saja tiba di Yangcheng dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin dia menyinggung seorang tiran lokal seperti itu? Termasuk Mina, dia juga tercengang. Dia menatap Ye Feng dengan tak percaya. Tak apa jika orang ini sombong di depannya, tapi sekarang dia berani bersikap sombong di depan ayahnya. Apakah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri atau memang ada yang bisa diandalkan? Mi Ziqiang sangat marah hingga tertawa. Hahaha, sudah lama sekali tidak ada yang berani mengancamku. Anak muda, kau berani sekali. Apa kau percaya aku bisa membuatmu tak bisa bertahan hidup di Yangcheng hanya dengan satu kata? Ye Feng masih menyilangkan kaki, dan dia tidak peduli dengan ancamannya. Lalu, apa kau percaya aku bisa membuatmu tak bisa bertahan hidup di Yangcheng hanya dengan satu kata? Kali ini, tak seorang pun berkata apa-apa lagi. Mereka semua merasa pria ini bukan lagi arogan, melainkan benar-benar gila. Dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata segila itu. Ekspresi Mi Ziqiang muram. Anak baik,
Karena berani bicara sekeras itu, ayo kita bertanding dan lihat siapa yang pertama kali membuat siapapun tak berdaya. Kalau aku saja tak bisa mengurus bocah kecil sepertimu, aku takkan bisa bertahan hidup di Yang Cheng nanti. Setelah berkata demikian, dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menekan sebuah nomor. Begitu panggilan tersambung, raut wajahnya yang awalnya berwibawa langsung berubah menjadi raut wajah yang menyanjung. Kak, aku mengalami masalah yang merepotkan. Ini terkait dengan bisnis kita. Ya, bocah kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Panggilan ini berlangsung lebih dari 10 menit. Ia berlutut sepanjang waktu, seolah-olah ia sangat takut pada orang di telepon. Akan tetapi, saat dia menutup telepon, dia kembali menjadi orang penting. Semua orang yang hadir terkejut dengan kemampuannya mengubah ekspresi. Mereka tidak menyangka Tuan Mi akan begitu arogan dan mendominasi di depan mereka, tetapi ketika menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya, ia seperti penjilat. Namun, mereka tidak berani menertawakannya. Seseorang yang bisa membuat Mi Ziqiang begitu patuh pasti memiliki latar belakang yang kuat. Su Men dan Feng Jingyi menatap Ye Feng dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Namun Ye Feng tetap setenang anjing tua. Ia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengirim 2 pesan singkat sebelum tidak melakukan apapun. Xiao Feng, apa kau ingin mencari teman lagi? Aku khawatir kalau... Melihat dia begitu acuh tak acuh, Su Men langsung merasa sedikit gelisah. Mereka sudah benar-benar berselisih dengan Mi Ziqiang. Jika mereka tidak yakin untuk menyelesaikan masalah ini, mereka yang akan dirugikan. Ye Feng mengusap kepalanya. Jangan khawatir, serahkan saja padaku, kamu hanya perlu duduk di sini dan menonton pertunjukannya. Su Men tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat penampilannya yang tenang, hatinya langsung tenang. Bahkan Feng Jingyi yang berada di samping pun menjadi tenang. Tatapannya ke arah Ye Feng menjadi semakin tergila-gila. Mi Ziqiang melihat bahwa ia masih bisa duduk diam saat ini dan langsung mencibir, "Nak, kau sudah diambang kematian, dan kau masih berani berpura-pura di sini. Kau mungkin tidak tahu siapa yang kutemukan, kan? Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku sedang mencari seseorang dari Balai Zonyi. Kau seharusnya sudah mendengarnya, kan?" Ekspresi semua orang berubah drastis. Meskipun organisasi ini tidak setenar kelompok Gao Hu, namun masih cukup terkenal di Yang Cheng. Dia tidak menyangka Mi Ziqiang akan menemukan seseorang dari Balai Zonyi. Masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Mina menatap Su Men dengan puas. Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi sebelumnya. Kaulah yang ingin mati. Kau tidak bisa menyalahkanku. Su Men dan Feng Jingyi sangat ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka segera menatap Ye Feng. Namun, Ye Feng masih setenang sebelumnya, tanpa menunjukkan rasa takut. Aula Zonyi. Kedengarannya familiar. Apa yang mereka lakukan? Mi Ziqiang tertawa terbahak-bahak. Kau bahkan tidak tahu apa fungsi Balai Zonyi, dan berani bertindak kasar menggantikanku. Kalau begitu aku akan memberitahumu saat kau mati. Balai Zonyi adalah yang kedua setelah Bos Gao dan orang-orangnya di Yang Cheng. Kau mengerti? Dia mengira Ye Feng akan ketakutan setengah mati setelah mendengar ini. Namun, ia kecewa karena pihak lain tetap tidak bereaksi. Ia hanya berkata, "Oh, jadi mereka sekelompok orang kecil." Semua orang tercengang. Ini disebut gorengan kecil. Kamu sopan, kan? Semua orang memandang Ye Feng seolah-olah dia idiot. Mereka tidak tahu apakah orang ini benar-benar idiot atau hanya berpura-pura bodoh. Ye Feng tidak peduli dengan tatapan mereka. Ia hanya tersenyum pada Mi Ziqiang. Karena kalian sudah menemukan orang-orang dari Balai Zonyi untuk menyelesaikan perselisihan bisnis, maka aku tidak akan melanggar aturan dengan mencari orang-orang Gao Hu, kan? Senyum Mi Ziqiang membeku. Kamu kenal orang-orang di sana? Ye Feng menguping. Sebenarnya, kami tidak saling kenal, tapi bos mereka datang menemui saya 2 hari yang lalu untuk meminta maaf. Karena itu kesalahpahaman, saya tidak peduli dengan mereka. Setelah dia selesai berbicara, ruang rapat langsung meledak dalam tawa. Anak ini sombong sekali. Bos Gao datang untuk minta maaf langsung kepadanya. Apa kau bercanda? Dia orang yang galak. Kenapa dia harus minta maaf? Dia mungkin ngompol waktu lihat Gao Hu, kan? Kamu bahkan gak punya angin kalau lagi nyombong. Jika orang-orang dari geng Chaoxin tahu ada orang yang menggunakan nama mereka untuk membuat masalah di luar, menurutmu apa yang akan terjadi pada anak ini? Kalau begitu, aku khawatir hasilnya akan sangat menyedihkan. Bab 777 inilah penampakan sebenarnya pahlawan yang tangguh. Mi Ziqiang terkejut saat mendengar bahwa Ye Feng mengenal orang-orang dari geng Chaoxin. Meskipun organisasi itu menderita kerugian besar karena kematian Gao Junming, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda.
Meskipun Zonyi Hall telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih kurang percaya diri saat menghadapi pihak lain. Jika pihak lain benar-benar mengenal seseorang dari organisasi itu akan sangat merepotkan. Namun, ketika mendengar apa yang ditambahkannya, ia langsung mendengus. Nak, tahukah kau apa artinya terlalu banyak bicara? Kau terlalu banyak membual, dan bos Gao datang untuk meminta maaf padamu. Haha, aku hampir mati tertawa. Ketika dia tersenyum, orang lain secara alami mengikutinya. Ye Feng mengabaikan ejekan semua orang, ia hanya tersenyum tipis. Benar atau tidak, kau akan tahu nanti. Senyum di wajah Mi Ziqiang langsung lenyap. Jangan bilang orang-orang dari organisasi itu tidak akan datang. Memangnya kenapa kalau mereka benar-benar datang? Bos Gao dan anak buahnya sudah senja. Kalau aku beri mereka keberanian, beraninya mereka menyentuh sehelai rambutku. Semua orang dari Feitian Security diam-diam terkejut. Mereka tahu bahwa Mi Ziqiang kuat di Yang Cheng, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak peduli dengan bos Gao dan yang lainnya. Benar. Memangnya kenapa kalau bos Gao dan gengnya ada di sini? Kalaupun mereka lihat Pak Mi, mereka pasti ketakutan setengah mati. Gao Hu bahkan tidak punya hak untuk membawa sepatu Tuan Mi, dan dia ingin menggunakannya untuk menakut-nakuti kita. Bos Gao dan yang lainnya mungkin bahkan tidak berani bernapas dengan keras ketika melihat orang-orang dari Aula Zonyi, kan? Siapa Tuan Mi? Kenapa dia peduli dengan bos Gao dan kelompoknya? Seketika sekelompok penjilat mulai membual kepada Mi Ziqiang. Mi Ziqiang begitu senang dengan dirinya sendiri hingga ia merasa seperti sedang memandang dunia dari atas. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Hahaha, sepertinya kita benar-benar sudah di senja kehidupan. Sekarang, adakah Tom, Dick, atau Harry yang berani meremehkan kita? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu ruang konferensi didorong terbuka. Gao Hu, Su Biao, dan anggota geng Chaoxin lainnya perlahan masuk. Ketika Mi Ziqiang melihat Gao Hu, ia merasakan hawa dingin menjalar dari tulang punggungnya hingga ke otaknya, dan ia menggigil. Selangkangannya langsung berkedut dan ia ingin buang air besar. Hu, kakak Hu. Dengan gemetar, ia mencoba berdiri, tetapi di tengah jalan, kakinya menjadi lemas dan ia hampir terjatuh ke tanah. Sementara itu, Mina yang berdiri di belakangnya begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan hampir pingsan. Sekalipun yang lain tidak mengenali Gao Hu, mereka sudah bisa menebak kebenaran dari ekspresinya. Ya Tuhan, orang-orang dari geng Chaoxin benar-benar ada di sini. Anak ini. Pria ini tidak berbohong, kan? Lagi pula, bos Gao datang langsung. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kenapa Tuan Mi begitu takut? Bukankah tadi Anda bilang tidak takut pada bos Gao dan yang lainnya? Dia cuma membual. Lagi pula, orang-orang yang baru saja memarahi bos Gao, kau harus hati-hati. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan, dan mereka yang sebelumnya mengejek geng Chaoxin sudah ketakutan setengah mati. Mereka hanya bisa berharap anak buah bos Gao tidak mendengar mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Adapun Su Men dan Feng Jingyi, mereka menatap Ye Feng dengan linglung. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis dan berpengetahuan luas. Tentu saja, mereka tahu nama geng Chaoxin. Mereka tidak menyangka dia benar-benar akan memanggil bos Gao dan yang lainnya. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Gao melirik Mi Ziqiang dengan acuh tak acuh. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia menoleh ke arah Ye Feng, dan sikapnya langsung berubah hormat. Tuan Ye, apakah orang tua ini yang menentang Anda? Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Saya pasti akan membantu Anda. Ye Feng masih duduk di sana dengan kaki disilangkan, dia berkata dengan ringan, lakukan apa yang menurutmu benar. Lalu, dia berhenti berbicara. Gao Hu langsung mengangguk hormat. Ya. Melihat betapa patuhnya dia seperti anjing Ye Feng. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun geng Chaoxin tidak kuat, mereka tetap salah satu dari 3 organisasi bawah tanah di Yang Cheng. Namun, bos mereka begitu menghormati Ye Feng. Sungguh tak terbayangkan. Feng Jingyi menatap profil samping Ye Feng dengan linglung. Dirinya yang sekarang terlalu menawan. Apalagi ketika ia bisa dengan mudah mengendalikan nasib banyak orang hanya dengan kalimat sederhana seperti, lakukan apa yang kau mau. Inilah sikap sejati seorang ambisius. Gao Hu menerima perintah Ye Feng dan menoleh ke Mi Ziqiang. Pak Tua, kau boleh menyinggung siapapun, tapi beraninya kau menyinggung Tuan Ye. Kalau begitu kau hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Ketika Mi Ziqiang mendengar kata-kata, Tuan Ye, ekspresinya berubah drastis. Ia telah sibuk dengan urusan bisnis di Jepang selama beberapa waktu.
Ketika kembali ke Yangcheng 2 hari ini, ia mendengar banyak orang membicarakan Tuan Ye dan memujinya sebagai sosok yang maha kuasa. Dia selalu skeptis tentang hal ini. Apakah pemuda berusia 20-an benar-benar sekuat yang mereka katakan? Jika ada kesempatan di masa depan, dia harus bertemu Tuan Ye. Namun, ia tak pernah menyangka akan bertemu Tuan Ye dengan cara seperti itu. Terlebih lagi, ia telah menyinggung Tuan Ye saat ia datang. Putrinya tidak pernah memberitahunya bahwa itu adalah Tuan Ye. Faktanya, dia telah salah menuduh Mina. Padahal, Mina tidak tahu identitas pemuda ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya, meskipun dia punya nyali 100 kali lipat. Dia sudah sangat menyesal sampai ususnya berwarna hijau. Ye Feng dan yang lainnya hanya menginginkan klien-klien itu kembali sejak awal. Bukankah seharusnya dia mengembalikan mereka saat itu? Namun, karena dia memiliki mentalitas keberuntungan, dia merasa bahwa ayahnya pasti dapat menyelesaikan masalah ini. Namun kini, ia justru memaksa ayah dan anak itu menuju kematian selangkah demi selangkah. Mi Ziqiang segera menenangkan diri dan tersenyum meminta maaf, "Saudara Hu, saya benar-benar tidak tahu kalau ini Tuan Tua Ye. Kalau tidak, meskipun saya punya 100 nyali, saya tidak akan berani menyinggung perasaannya." Ketika Su Men dan Feng Jingyi mendengar dia memanggil Ye Feng, Tuan Tua Ye, mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tahu bahwa yang dia maksud adalah rasa hormat, agak lucu bagi seorang pemuda berusia 20 tahun dipanggil lelaki tua oleh seorang lelaki tua berusia 60-an. Gao Hu tidak mau mendengarkan omong kosongnya. Ia mengulurkan tangan dan menyela. "Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Karena kamu tidak memilih sendiri, aku yang akan memilih untukmu. Bagaimana kalau kita potong saja dan berikan ke ikan? Bagaimana menurutmu?" Mi Ziqiang hampir pingsan saat mendengarnya. Gao Hu tidak mengatakan apa-apa dan langsung melambai ke arah Su Biao. Su Biao mendengarnya dan segera berjalan menuju Mi Ziqiang dengan parang. Ruang pertemuan langsung menjadi kacau balau. Semua orang berusaha menghindar, tetapi karena pintunya dihalangi oleh orang-orang dari geng Chaoxin, mereka tidak bisa kabur sama sekali, terutama para pengawal Mi Ziqiang yang tidak lemah. Mereka bersembunyi paling cepat dan menghilang dalam sekejap. Bab 778. Aku sudah berhari-hari tak melihatmu. Apakah saudaraku mulai menjadi anjing bagi orang lain? Ketika Mi Ziqiang melihat Su Biao berjalan mendekat dengan aura pembunuh, ia langsung berteriak putus asa, "Saudaraku, ampuni aku, saudaraku. Aku tahu aku salah. Aku akan memberikan semua asetku. Kumohon biarkan aku hidup." Namun, Gao Hu tidak tergerak oleh permohonannya. Di matanya, orang ini sudah mati. Mi Ziqiang menyadari bahwa memohon belas kasihan itu sia-sia. Ia tiba-tiba menarik putrinya ke belakangnya dan berdiri di depannya. "Kakak Hu, ini semua gara-gara perempuan ini. Kalau kau mau membunuhnya, bunuh saja. Aku belum mau mati." Ye Feng dan yang lainnya tercengang oleh ketidakberdayaan pria ini. Demi menyelamatkan nyawanya, ia bahkan rela mengorbankan putrinya sendiri tanpa ragu. Mina juga menatap ayahnya dengan tak percaya. "Ayah, bagaimana bisa ayah berkata begitu?" Mi Ziqiang menatapnya tanpa perasaan. "Apa aku salah bicara? Kalau kau tidak memprovokasi Tuan Ye dulu, apa semua ini akan terjadi? Kaulah penyebabnya, jadi tentu saja kau harus menanggung akibatnya. Lagi pula, aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan membiarkanmu menikmati kekayaan. Sekarang saatnya kau membalas kebaikanku." Mina langsung tertawa getir. "Haha, aku sungguh tak percaya kata-kata ini keluar dari mulut seorang ayah. Baiklah, kau telah memberikan hidupku. Aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berusaha merebut pisau dari tangan Su Biao. Su Biao tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia segera menghindar dan menatap Ye Feng untuk meminta bantuan. Ye Feng memutar matanya dan tiba-tiba berkata, "Baiklah, mari kita selamatkan nyawa mereka hari ini." Semua yang hadir akhirnya menghela napas lega. Akhirnya, tak ada yang harus mati. Semua orang merasa bahwa Tuan Ye ini cukup baik hati. Namun Gao Hu tahu betapa kejamnya Ye Feng. Pasangan ayah dan anak ini takkan pernah bisa menyembuhkan permusuhan di antara mereka. Mereka hanya akan saling membunuh. Ayah dan anak saling membunuh, sungguh tragis. Tuan Ye ini benar-benar kejam. Dia terlalu kejam. Rubah tua seperti Mi Ziqiang tentu tahu apa yang direncanakan Ye Feng. Ia menggertakkan giginya dengan kebencian. Pada saat ini, suara seorang hooligan tiba-tiba terdengar dari luar. "Siapa kau? Beraninya kau datang ke wilayahku untuk membuat masalah? Apa kau memberontak?" Kemudian, mereka melihat seorang pria berpakaian bulu cerpelai masuk, diikuti oleh sekelompok pria yang juga merupakan penjahat. Pria itu berusia sekitar 40 tahun.
Ciri yang paling mencolok adalah bekas luka vertikal di dahinya. Sekilas, bekas luka itu tampak seperti mata. Ketika Gao Hu melihat orang ini, dia langsung mencibir, 3 mata, lama tidak bertemu. Ketika pria itu melihat Gao Hu, ekspresinya sedikit berubah. Gao Hu, apa yang ingin kau lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke wilayahku? Gao Hu tampak terkejut. Jadi ini wilayahmu. Jadi orang ini juga salah satu orangmu. Lalu dia menunjuk ke arah Mi Ziqiang. Mi Ziqiang bergegas menghampiri. Kakak, kau harus membantuku. Mereka baru saja ingin membunuhku. Alis 3 mata langsung berkerut. Gao Hu, sebelum kau menyerangnya, tahukah kau bahwa dia anggota Aula Zonyi kita? Gao Hu mengangguk. Aku mendengarnya. Karena kau tahu dia dari Aula Zonyi kami, kau masih berani menyentuhnya. Apa kau tidak menaruh Aula Zonyi kami di matamu? Gao Hu sama sekali tidak mundur. Ia hanya mencibir. Aku tidak mau melihat Aula Zonyimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Si 3 mata mengepalkan tinjunya erat-erat. Apa kau benar-benar berpikir generasi barumu sama seperti masa lalu? Sekarang Gao Junming sudah mati, kalian semua hanyalah sampah di mataku. Beraninya kau bersikap begitu arogan di hadapanku. Begitu dia mengatakan hal ini, amarah semua anggota geng Chaoxin yang hadir bangkit dan menyerbu ke arahnya. Orang-orang dari Zonyi Hall juga datang untuk menyambutnya. Pertempuran yang kacau dapat terjadi kapan saja. Tepat pada saat ini, Ye Feng, yang masih duduk dengan tenang, tiba-tiba berkata, aku tidak ingin melihat adegan pembunuhan seperti ini. Singkirkan senjatamu. Gao Hu segera membungkuk dan setuju, lalu memerintahkan bawahannya untuk mundur. Si 3 mata langsung mencibir, apa? Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, dan saudara Hu sudah jadi anjing seseorang. Sambil berbicara, dia menatap Ye Feng, ekspresinya berubah. Ye Feng. Meskipun belum pernah melihat Ye Feng sebelumnya, ia merasa familiar dengan sosok yang baru-baru ini menjadi sorotan. Ia langsung mengenalinya. Pada saat ini, Gao Hu berjalan mendekat dan menatapnya dengan dingin. Orang-orang Anda telah menyinggung Tuan Ye. Karena Anda datang langsung ke sini, menurut Anda bagaimana masalah ini akan diselesaikan? 3 mata berbalik dan menatap Mi Ziqiang. Mi Ziqiang langsung menundukkan kepalanya karena malu. Bos, saya sibuk dengan urusan bisnis di Jepang selama beberapa waktu ini. Bisnis. Saya baru kembali 2 hari ini, jadi saya tidak mengenali Tuan Ye. 3 mata tidak menunggunya selesai dan memotongnya. Karena ini kesalahpahaman, tidak bisakah diselesaikan? Lagi pula, Tuan Ye baik-baik saja, jadi masalah ini selesai. Gao Hu langsung mencibir. Hanya karena kau bilang begitu. Tuan Ye murah hati dan tidak bunuh diri. Memang, dia bisa lolos dari hukuman mati, tapi dia tidak bisa lolos. Setidaknya dia harus memotong 2 jarinya agar masuk akal, kan? Wajah 3 mata menjadi gelap. Gao Hu, jangan terlalu jauh. Dia orangku. Bukan tugasmu untuk memberinya pelajaran. Gao Hu mengangguk. Baiklah, aku tidak akan menyentuhnya. Kalau begitu, kau lakukan sendiri dan beri Tuan Ye penjelasan. 3 mata mendengus dingin. Apa yang perlu dijelaskan? Dulu kupikir kau, Gao Hu, punya nyali, tapi sekarang kau malah ditakuti sampai seperti ini oleh seorang anak muda. Apa kau bersedia menjadi anjing orang lain? Kau takut pada Ye Feng, tapi aku tidak. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Ye Feng. Omong kosong apa, Tuan Ye? Kalau aku memberimu muka, kau tetap Tuan Ye. Kalau aku tidak memberimu muka, kau bukan apa-apa. Ruang pertemuan itu sangat sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Feng. Diprovokasi seperti ini, kalau dia tetap tidak membalas, itu akan menjadi tamparan keras. Bab 779 Tolong biarkan kami hidup. Ye Feng perlahan berdiri dan berjalan menuju Triais. Dia satu kepala lebih tinggi dari Triais, jadi dia memiliki aura merendahkan. Anda bos Balai Zonyi. Suaranya sangat lembut, tanpa sedikit pun nada marah. Ini aku. Apa instruksi Tuan Ye? Si 3 mata memasang senyum mengejek. Dia sama sekali tidak menganggap serius Tuan Ye yang terkenal ini. Karena kau sudah mendengar namaku, kau pasti tahu akibatnya kalau menyinggungku, kan? Ye Feng masih tersenyum, seolah sedang berbicara dengan seorang teman lama. Kudengar Niu Sidun, Gao Junming, dan keluarga Ye semuanya berakhir dengan sangat menyedihkan, jadi Yang Cheng sangat takut padamu sekarang. Konon, orang yang menyinggungmu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Si 3 mata tahu perbuatannya seperti punggung tangannya. Karena kau sudah tahu, kau masih berani menyinggungku. Apa kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Suara Ye Feng penuh ancaman. Hahaha,
Aula Zonyiku selalu berbisnis menjilati darah di bilah pedang. Kalau kita takut diancam, kita pasti sudah lama pergi ke barat laut. Trik apa yang kau punya, Tuan Ye, pakai saja. Kalau aku, Tiga Mata, bilang, pengecut, aku bakal jadi bajingan. Pria bermata tiga itu masih sangat kuat menghadapi ancamannya. Bahkan orang-orang dari Zonyi Hall memandang orang-orang dari Chaoxin Gang dengan lebih arogan. Seolah berkata, lihat itu. Bosmu seperti cucu ketika melihat orang bermarga yaitu. Tapi bos kita sungguh mengagumkan. Seperti dugaan mereka, orang-orang dari geng Chaoxin begitu malu hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Geng Chaoxin selalu menekan Zonyi Hall, tetapi mereka memiliki keunggulan hari ini. Mereka tidak berani menyalahkan bos mereka, Gao Hu. Mereka hanya berharap Tuan Ye akan memberi pelajaran berharga kepada Balai Zonyi. Setidaknya, ini akan membuktikan bahwa geng Chaoxin tidak kalah dengan Balai Zonyi mereka. Ye Feng tidak langsung meledak. Ia hanya melirik Mi Ziqiang. Setahu saya, Tuan Yi selalu bertanggung jawab atas bisnis Zonyi Hall, kan? Mi Ziqiang sekarang didukung oleh bosnya, jadi dia menjadi sombong lagi. Benar. Ada apa? Ye Feng tersenyum tipis. Dan aku juga dengar kau sudah cukup lama mengelola bisnismu di Jepang. Bisnis ini pasti sangat penting, kan? Tiga Mata mulai tidak sabar. Apa yang ingin kau katakan? Senyum di wajah Ye Feng perlahan menghilang. Kebetulan aku punya beberapa teman di Jepang. Selama aku mengatakannya, bisnismu di Jepang akan hancur. Kau tidak akan bisa mendapatkan kembali sepeser pun. Percaya. Si Tiga Mata langsung tertawa terbahak-bahak. Hei, kau pikir aku tumbuh besar dengan rasa takut? Sejauh apapun kau bisa menjangkau, bisakah kau mencapai Jepang? Aku sungguh tidak percaya. Ayo, panggil temanmu sekarang. Kalau kau tidak bisa, kau anakku. Pada saat yang sama, ruang konferensi ramai dengan diskusi. Bukankah Tuan Ye ini terlalu pandai menyombongkan diri? Sehebat apapun dia di Yangcheng, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan Jepang? Mungkin itu untuk menakut-nakuti orang-orang di Balai Zonyi, kan? Percaya atau tidak, aku tidak percaya. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya Taipan Internasional? Apakah menurutmu orang Jepang akan membelinya? Sekarang setelah bos Tiga Mata membalikkan keadaan, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Bukan hanya mereka, bahkan Sumen, Feng Jingyi, dan Gao Hu merasa bahwa kata-kata Ye Feng agak terlalu dibesar-besarkan. Tapi bagaimanapun juga, mereka ada di pihak Ye Feng, jadi tentu saja mereka tidak akan mempertanyakannya secara terbuka. Singkatnya, tak seorang pun yang hadir percaya bahwa Ye Feng memiliki kekuatan seperti itu. Tepat pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menerima pesan. Setelah membacanya, senyum di wajahnya semakin lebar. Tiga Mata melihat senyumnya dan mengejeknya lagi. Apa? Jangan bilang kau menghancurkan bisnisku di Jepang. Tuan Ye benar-benar hebat. Pikiran begitu kuat. Aku mengagumimu. Semua orang bisa mendengar ejekannya, dan sekelompok orang dari Zonyi Hall tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ponsel Mi Ziqiang tiba-tiba berdering. Ia melihat ide penelepon dan segera berhenti tersenyum. Ia mengangkat panggilan itu. Seketika, semua orang melihat ekspresinya tiba-tiba berubah sangat buruk, lalu ia melontarkan beberapa patah kata dalam bahasa pulau itu. Pada saat yang sama, butiran keringat mengalir deras di dahinya. Tiga Mata tiba-tiba merasakan firasat buruk. Setelah Mi Ziqiang menutup telepon, ia bertanya dengan tidak sabar, ada apa? Mi Ziqiang tidak langsung menjawabnya. Ia menatap Ye Feng dengan ketakutan di matanya. Si Tiga Mata begitu cemas sampai ingin memukulnya. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak memberitahuku? Mi Ziqiang tersadar dan berkata dengan bibir gemetar, ada berita dari Jepang bahwa barang-barang kami telah disita oleh kantor inspeksi Jepang. Triais langsung ketakutan. Disita? Kenapa harus disita? Bukankah kau bilang barang-barang ini aman? Mi Ziqiang buru-buru menyeka keringat di dahinya. Kami menyuap beberapa pejabat tinggi prefektur Miyazaki kali ini, dan gudangnya sangat tersembunyi. Benar-benar aman. Namun, para petinggi itu tiba-tiba ditangkap, dan gudang kami terbongkar. Barang-barang senilai lebih dari 1 miliar yuan semuanya telah disita. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Tiga Mata merasa penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Alasan mengapa Zonyi Hall dapat bangkit begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir adalah karena mereka secara diam-diam telah menghubungi orang penting di segitiga emas dan membantu mereka mengangkut sejumlah barang mencurigakan ke Jepang. Alasan mengapa ia merekrut sejumlah besar klien dongan security adalah untuk mengumpulkan lebih banyak dana guna berinvestasi dalam bisnis yang pasti akan menghasilkan keuntungan. Namun kini, semuanya telah berakhir. Ketika ia menatap Ye Feng lagi, matanya dipenuhi ketakutan.
Ia tak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Ia berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Ye, Tuan Ye, tolong biarkan kami hidup. Bab 780 Apa itu Big Boss? Berlututnya Triais menyebabkan semua orang yang hadir menjadi agak tercengang. Dia masih sangat arogan tadi, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ye Feng, tapi sekarang dia malah berlutut dan memohon ampun. Wajahnya langsung ditampar. Su Men dan Feng Jingyi saling berpandangan, sangat terkejut. Kemampuan Ye Feng berada di luar imajinasi mereka. Ia merasa pria ini seperti penipu. Setelah beberapa hari tidak bertemu, ia baru bisa menyegarkan pengetahuannya. Ia sudah mati-matian mengejarnya, tetapi mengapa rasanya ia semakin menjauh? Feng Jingyi semakin bingung. Jika dia tahu Ye Feng sekuat ini, apakah dia masih punya nyali untuk merayunya? Kemungkinan besar, dia akan terintimidasi, kan? Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya menatap tiga mata. Sepertinya kau baru saja bilang kalau kau mengaku kalah hari ini, kau akan jadi bajingan. Kau mengaku kalah begitu cepat. Si tiga mata menamparkan dirinya sendiri dua kali. Aku bajingan. Aku hanya memohon Tuan Ye untuk membiarkanku hidup. Mulai sekarang, aku akan menjadi antekmu. Aku akan menggigit siapapun yang kau inginkan. Ia bahkan tak peduli lagi dengan wajahnya. Ia telah mempertaruhkan hampir seluruh uangnya untuk bisnis ini dan bahkan meminjam banyak uang. Jika bisnis ini gagal, ia bahkan tak berani membayangkan betapa serius konsekuensinya. Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Sudah terlambat. Barang-barangmu sudah disita. Bisnismu seperti ini akan mati dalam cahaya. Seharusnya kau tahu ini lebih baik daripada aku. Tiga mata langsung roboh ke tanah, ekspresinya datar. Mi Ziqiang berjalan cepat. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pikirkan caranya. Fei Tian Security juga menyalahgunakan begitu banyak dana klien. Sekarang semuanya sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Tiga mata menoleh padanya. Bajingan, ini semua salahmu. Kalau kau tidak menyinggung Tuan Ye, apa bisnisku akan hancur? Aku akan membunuhmu sialan. Sambil berbicara, dia melempar Mi Ziqiang ke tanah dan mulai memukulinya. Semua orang yang hadir menonton dengan dingin, tetapi tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menghentikan mereka. Terutama Mina. Dia memasang ekspresi bangga. Tetapi ketika dia menatap Ye Feng lagi, ekspresinya sangat rumit. Lelaki ini muda, tampan, dan memiliki tenaga yang dahsyat sehingga mampu membuat setiap wanita terpesona. Pacarnya memang sudah sangat luar biasa, tetapi jika dibandingkan dengan Tuan Ye, dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Hanya saja dia membenci dirinya sendiri karena tidak bertemu dengannya lebih awal. Kalau tidak, dia pasti bersedia menjadi simpanannya. Sekarang dia sudah tidak perawan lagi, bahkan jika dia menawarkan diri, Tuan Ye mungkin tidak akan menyukainya. Presiden Mi. Tepat saat Mina tengah melamun, Ye Feng tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Apa? Apa perintah Anda, Tuan Ye? Mina segera tersadar. Ia pikir Ye Feng telah membaca pikirannya. Wajahnya memerah. Bisakah kamu mengembalikan klien Sister Man kepadanya sekarang? Ye Feng tak peduli dengan pikirannya. Ia kembali ke topik awal. Tentu saja. Aku akan segera mengembalikan semua dana klien-klien itu dan menceritakan semuanya kepada mereka. Aku akan menggandakan kompensasi atas kerugian yang kau timbulkan pada Dongan Security. Mina tidak lagi berani menimbulkan masalah dan segera membuat serangkaian keputusan. Untungnya, dana yang dikumpulkannya kali ini tidak digunakan tepat waktu, kalau tidak, dana itu akan sia-sia. Ye Feng tidak menatapnya lagi. Ia menoleh ke arah Su Men. Saudari Men, apakah Anda puas dengan hasil ini? Senyum manis tersungging di wajah Su Men. Saya sangat puas, Xiao Feng. Terima kasih. Ye Feng mengernyitkan dahinya lagi. Kenapa kau berterima kasih padaku? Kalau kau terus bicara seperti orang luar, aku akan memberimu pelajaran. Su Men sangat kesakitan hingga air matanya hampir jatuh, tetapi hatinya terasa manis. Ia hanya menundukkan kepala dan tersipu ketika menjawab, Mina cemburu. Wanita ini lebih cantik dan lebih cakap darinya. Ia tak menyangka seleranya terhadap pria 100 kali lebih baik daripada seleranya sendiri. Sungguh pukulan telak baginya. Ye Feng melihat bahwa masalah di sini hampir selesai, dia menyapa Gao Hu dan pergi bersama Su Men dan Feng Jingyi. Betapa luar biasanya kekuatannya yang mampu memberikan pengaruh sebesar itu di Jepang yang jaraknya ribuan mil. Para petinggi Fei Tian Security saling berpandangan dengan cemas. Ketika mereka bertiga datang, tak seorang pun menduga hal akan berkembang sampai ke tahap ini. Tak hanya ayah dan anak perempuan keluarga Mi yang berseteru, bisnis mereka di Jepang pun ikut hancur. Bisa dibilang,
mereka sedang kacau balau. Dan tujuan Ye Feng pun tercapai, ia pergi tanpa beban. Ia terlalu santai. Apa itu jagoan besar? Beginilah jagoan besar yang sesungguhnya. Ketika mereka bertiga keluar dari gedung keamanan Feitian, mereka melihat seorang gadis bergaun lolita merah. Ia sedang bersandar di mobil Ye Feng sambil memegang permen lollipop yang menggantung di mulutnya. Tuan, apakah Anda puas dengan efisiensi Jianwu? Ketika dia melihat Ye Feng keluar, dia segera menghampirinya. Sebenarnya, sebelum Ye Feng datang ke Feitian Security, dia telah melakukan 2 panggilan. Salah satunya adalah menghubungi Feng Jianwu dan memintanya untuk membantu menyelidiki latar belakang Feitian Security. Akhirnya, ia menemukan bahwa Mi Ziqiang melakukan bisnis gelap di Jepang. Dapat dikatakan dia telah memberikan kontribusi besar terhadap kemenangannya. Ya, saya sangat puas. Ye Feng mencubit wajahnya yang dipenuhi lemak bayi. Rasanya seperti air keluar. Di belakangnya, Su Men dan Feng Jingyi mengamati gadis cantik ini dengan saksama. Mereka tidak tahu apa hubungannya dengan Ye Feng. Melihat keintiman mereka berdua, hubungan mereka seharusnya sangat baik. Mungkin seperti hubungan saudara kandung. Tapi kenapa dia memanggilnya, Tuan? Gelar ini agak jahat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.